Afan, Yudi, antum merekord ini udah Iya, yang Anda untuk bantu rekam. Boleh, Ustaz? Kalau yang memang antum rekam di ini? antum nggak bisa rekam. Karena amanah qadarullah nggak bisa merekam, jadi nggak apa-apa antum rekam. Insya Allah nanti kalau qadarullah bisa sebagai bukti aja. Kalau qadarullah nanti bisa kita share ke YouTube, nanti kita share di YouTube. Nanti datanya antum simpan ya, Yudi ya. Nah, Ustaz, insya Allah. Barakallahu fikum. Kita nabda. Baik ya syabab, insya Allah hari ini kita akan membahas kitab Lisanul Arab jilid yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas halaman apa ya, Pak? Ya, halaman ke-21 sampai halaman ke-24. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 25. Nah, ini dia halaman 25 yaitu al-wahdatur rabi'ah bab yang keempat al-fi'lul mabni lil majhul. Fi'il mabni lil majhul. Nah, kita langsung lihat kaidahnya saja supaya lebih enak. Nah, ini sedikit pembahasannya agak sedikit butuh dengan kaidah, butuh dengan rumus, maka kita baca dulu rumusnya baru kita masuk ke amthil ataupun contoh. Baik, mana al-qari ya syabab? Fadal iqra ya ukhdui, iqra'i. Qawaidun nahwi, kaidah nahwu. 1. Fi'il mabni lil ma'lum adalah kalimat aktif. Contoh, darusa yadrusu, belajar atau mempelajari. Sedangkan fi'il mabni lil majhul adalah kalimat pasif. Contoh, durisa yudrasu atau dipelajari. 2. Cara membentuk fi'il majhul. A. Fi'il madhi. A. Diharokat, didomahkan huruf awalnya dan dikasrohkan sebelum huruf akhirnya. Contoh, mana'a menjadi muni'a. B. Jika huruf awalnya huruf tak tambahan, maka diharokat, didomahkan huruf pertama dan kedua, serta dikasrohkan sebelum huruf akhir. Contohnya, tasallama menjadi tusullima. Dan jika huruf ketiganya alif, maka ditukar dengan huruf wawu, karena sebelumnya dhammah. Contoh, taqoroba menjadi tuquriba. C. Jika huruf awalnya huruf hamzah wasol, maka diharokat didomahkan huruf pertama dan ketiga, serta dikasrokan sebelum huruf akhir. Contohnya, intasoro menjadi untusiro atau istamala menjadi ustu'mila. Dan jika huruf sebelum akhirnya alif, maka ditukar dengan huruf ya dan diharokat kasrokan sebelumnya. Contoh, ikhtaro, ukhtiro. D. Jika huruf kedua huruf alif, maka ditukar dengan huruf ya dan dikasrokan huruf pertamanya. Contoh, soma, suima. Bagus, Ustaz? Nah, barakallahu. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Faham tuh ya syabab? Perlu dijelaskan ini? Fahim tuh mamla? Fahimna, Ustaz. Nah, halas ini kan nggak perlu penjelasan kalau fahim tuh ya. Perlu Ustaz, perlu Ustaz. Baik. Bismillah. Ini kalau kita membahas mabni lil ma'lum sama mabni lil majhul, maka antum harus benar-benar memperhatikan ya. Ini jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngelamun. Semuanya harus memperhatikan. Baik. Kita mulai dari kaidah yang pertama. Fi'il mabni lil ma'lum adalah kalimat aktif. Fi'il mabni lil ma'lum adalah kalimat aktif. Ya, ini intinya. Kalimat aktif. Contoh, darasa yadrusu ini aktif, belajar atau mempelajari. Sedangkan fi'il mabni lil majhul adalah kalimat pasif.
Ya, kalimat pasif. Contoh, durisa yudrosu. Yang awalnya darosa yadrusu, ini kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif, yaitu durisa yudrosu, yang maknanya dipelajari. Intinya itu dulu. Mabni lil ma'lum berarti aktif, mabni lil majhul berarti pasif. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, cara membentuk fi'il majhul. Ya, bagaimana caranya kita membentuk fi'il majhul? Baik itu dari fi'lul madhi ataupun itu dari fi'lul mudhari'. Karena fi'il majhul tidak mungkin bertemu dengan fi'il amr. Fi'il majhul itu hanya dikhususkan untuk fi'lul madhi dan fi'lul mudhari', bukan untuk fi'il amr. Jadi tidak ada fi'il amr yang dibentuk diubah menjadi fi'il majhul. Ya, fi'il majhul itu cuma ada fi'lul madhi dan mudhari'. Alif, yang pertama fi'lul madhi. Gimana caranya? Yang pertama diharokatkan dhammah, diharokat dhammahkan, maksudnya didomahkan gitu ya. Didomahkan huruf awalnya. Huruf awalnya didomahkan dan dikasrohkan sebelum huruf akhir. Didomahkan huruf awal dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Apa contohnya? Mana'a. Mana'a. Ini fi'lul madhi. Melarang. Ini pasif ya. Kita ubah menjadi mabni lil majhul. Kita ubah menjadi pasif. Gimana caranya? Didomahkan huruf awalnya. Huruf awalnya mim. Yang awalnya ka fathah berubah menjadi dhammah. Mu. Ya. Mu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Ya. Dikasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir di sini adalah harfun nun. Maka kita kasrohkan muni'a. Mana'a, muni'a. Mana'a melarang, muni'a dilarang. Baik. Ini alif. Yang ba, jika huruf awalnya ta tambahan, maka didomahkan, gak usah diharokat ya, didomahkan huruf pertama dan kedua serta dikasrohkan sebelum huruf akhir. Jika fi'il tersebut diawali dengan huruf ta tambahan, ya ta tambahan, maka didomahkan huruf pertama dan kedua serta dikasrohkan sebelum huruf akhir. Apa contohnya? Tasallama. Ya, ini diawali dengan huruf ta di sini. Tasallama. Berubah menjadi apa? Tusul lima. Dua huruf pertama kita domahkan, huruf sebelum akhir kita kasrohkan. Tasallama tusul lima. Tasallama memperoleh, tusul lima diperoleh. Tasallama aktif memperoleh, tusul lima pasif yang artinya diperoleh. Sampai sini dulu ada pertanyaan nih, Ikhwan. A sama ba. Ayo Ustaz. Jelas ya? Wadih. Nah, baik. Kemudian yang jim, yang C ya. Jika huruf awalnya huruf hamzatul wasl, jika huruf awalnya hamzatul wasl, maka harok didomahkan huruf pertama dan ketiga. Ya. Jika huruf awalnya huruf hamzatul wasl, maka didomahkan huruf pertama dan ketiga serta dikasrohkan sebelum akhir. Ini kalau hamzatul wasl. Ya, kalau diawali dengan hamzatul wasl, maka didomahkan huruf pertama dan ketiga dikasrohkan sebelum akhir. Apa contohnya? Contohnya intasara berubah menjadi untusira. 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 Istamala ustu'amila. Jadi yang didomahkan itu huruf pertama dan huruf yang ketiga. Tetap huruf sebelum akhir kita kasrahkan. Ini kalau fiilnya diawali dengan hamzatul wasl. Kalau tadi fiilnya diawali dengan huruf apa? Huruf
ta, maka yang didomakan adalah huruf pertama dan huruf kedua. Ya, huruf pertama dan huruf kedua. Baik. Nah, jadi, afwan, tadi ini kelewatan ya. Dan jika huruf ketiganya alif, maka ditukarkan dengan huruf waw karena sebelumnya dhammah. Nah, kalau huruf ataupun fiil yang diawali dengan ta dan huruf ketiganya alif, maka kita ubah menjadi waw karena untuk menyesuaikan apa? Menyesuaikan harokat dhammah di situ. Yang awalnya taqaraba berubah menjadi tuquriba. Ini kan taqaraba adalah fiil yang diawali dengan huruf ta. Maka tadi kaidahnya apa? Huruf pertama dan kedua kita dhammahkan dan dikasrokan huruf sebelum akhir. Nah, karena di sini huruf ketiganya adalah alif, maka kita ubah menjadi waw untuk menyesuaikan dengan harokat dhammah. Taqaraba tuquriba. Yang C, tadi apabila fiilnya diawali dengan hamzatul wasl, maka yang didomahkan adalah huruf pertama dan huruf ketiga dan dikasrokan huruf sebelum akhir. Contohnya apa? Intasara untusira. Ista'mala ustu'mila. Dan jika huruf sebelum akhir alif, nah apabila huruf sebelum akhirnya adalah alif, maka ditukar dengan huruf ya dan diharokatkan kasroh sebelumnya. Nah, jika huruf sebelum akhir di sini alif, ya ikhtara, ya, maka kita ubah menjadi ya untuk menyesuaikan apa? Untuk menyesuaikan huruf kasroh, harokat kasroh. Ikhtara, ukhtira, ikhtara, ukhtira. Yang dal, jika huruf kedua huruf mana? Jika huruf kedua, jika huruf keduanya alif, ya, jika huruf keduanya alif, maka ditukar dengan huruf ya dan dikasrokan huruf pertamanya. Contohnya soma, sima. Ya, ini kalau huruf keduanya adalah alif. Huruf keduanya adalah alif, maka ditukar dengan huruf ya, dan dikasrokan huruf pertamanya. Soma, sima. Ini untuk fi'il mudhari dulu. Ini untuk fi'il madhi dulu. Siapa yang bisa ngasih kesimpulan ikhwan di sini, ikhwan? Caranya mengubah fi'il madhi menjadi apa? Jadi fi'il madhi lil majhul. Gimana caranya? Kan kalau ini kepanjangan ya. Ada alif, ada ba, ada jim, ya, panjangan. Gimana caranya? Dummah awaluhu wa kusira qabla Akhir. akhir. Awaluhu wa kusira qabla akhir. Ini ada yang didomahkan huruf sini ada ini. Kalau tasallama tusullima berarti bukan awalnya doang, tapi huruf keduanya juga sama kita domahkan. Gimana jadinya? Yang kedua susah nih, belum ketemu kaidahnya Ustaz. Nah, makanya gimana cara menyingkatnya? Singkatnya gini ya, Pak. Antum perhatikan ya. Antum perhatikan kaidahnya seperti ini. Kaidahnya dengarkan. Yuksaru ma qabla akhirihi wa yudhammu kullu mutaharrikin qablah. Kaidah. Ada itu Ustaz ya, kaidahnya Ustaz ya, itu. Nah, perhatikan di sini. Yudhammu salah. Aina zahaba? Baik.
Nah, isbiru ya syabab. Isbiru. Aswaya. Nah, jadi kaidah gampangnya adalah seperti ini. Kita domahkan huruf, kita kasrohkan huruf sebelum akhir, ya kita kasrohkan huruf sebelum akhir, dan didomahkan setiap huruf yang berharokat. Dan kita domahkan setiap huruf yang berharokat. Ya, udhammu yuksaru ma qabla akhirih wa yudhammu kullu mutaharrikin. Ustadz, layarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nah, Ustaz. Nggak, Ustaz. Layarnya Ustaz. Apalagi? Udah kelihatan? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustadz, sudah. Nah, ini Nah, kaidah Ustaz. gampang. Kaidah gampangnya seperti ini, Ikhwan. Yuksaru ma qabla akhirih wa yudhammu kullu mutaharrikin qablah. Nah, jadi kita kasrohkan huruf sebelum akhir dan kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat. Baik, kita praktekkan sekarang. Awalnya darosa, ya, darosa. Huruf sebelum akhir apa? Huruf ro. Sahih ya, sabab? Bisa diulang, Ustaz. Dia punya kaidah, Ustaz. Kenapa? Bisa diulang, Ustaz. Dia punya kaidah, Ustaz. Kita kasrohkan huruf sebelum akhir. Nah, kita kasrohkan huruf sebelum akhir. Yang lain. Huruf sebelum akhir. Yang lain. Nah, kita kasrohkan huruf sebelum akhir. Ini diantum pahami ya. Kita kasrohkan huruf sebelum akhir dan kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat atau setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Nah, coba kita perhatikan aja. Iya, berharokat fathah, kasroh, dhammah ya. Bukan sukun ya, bukan sukun. Oh. Contohnya, mana'a. Ini mana huruf sebelum akhirnya? Nun. Sahih? Sahih ya, Saya, sabab? Nah, Iya, kita Ustaz. kasrohkan. Nah, kita kasrohkan berarti ni gitu kan? Ni. Nah, huruf sebelumnya kita ubah menjadi dhammah. Mim di sini karena di berharokat fathah maka kita ubah menjadi dhammah. Mumi'a. Mumi'a. Kalau kataba, kutiba. Yang kita bahas di sini, ikhwan, cuma huruf sebelum akhir. Huruf terakhir gak usah kita bahas. Huruf terakhir itu gak kita bahas. Kita membahas cuma huruf sebelum akhir dan sebelumnya lagi. Nah, contohnya tasallama. Coba huruf sebelum akhirnya apa di sini? Huruf lam. Kita kasrohkan. Nah, kita kasrohkan. Kemudian huruf ta sama huruf sin di sini kan berharokat. Soalnya sebab maka kita domahkan tusul 5. Usul 5. Mafhum? Mafhum. Ya. Nah, mafhum, Ustaz. Nah, jadi huruf sebelum akhir kita kasrohkan. Kemudian huruf sebelumnya lagi yang berharokat kita domahkan. Kemudian contoh selanjutnya. Taqoroba. Ya, taqoroba. Huruf sebelum akhir apa? Ro. Sama qaf di sini berharokat apa tidak? Harokat fathah, maka kita ubah menjadi dhammah. Jadi menjadi sukuriba. Karena alif di sini maka kita ubah menjadi waw untuk menyesuaikan huruf untuk menyesuaikan harokat dhammah. Ya, taqaraba tukuriba. Nah, kemudian
Intasara. Intasara. Alif di sini berharokat kasroh, nun sukun, ta di sini fathah, sad di sini fathah, ro fathah. Sadnya kita kasrohkan, tak sama alifnya di sini kita domahkan. Untusira. Untusira. Kenapa nunnya nggak kita ubah? Karena sudah sukun. Nggak usah kita ubah. Karena sukun maka tidak kita ubah. Kita ubah cuma yang berharokat. Fathah, kasroh. Ya, fathah sama kasroh. Kita ubah menjadi dhammah. Intasara untusira. Istamala ustumila. Sin sama ain nggak kita ubah. Yang kita ubah di sini cuma hamzahnya kita ubah, ta'nya kita ubah menjadi dhammah. Mim, huruf sebelum akhir kita kasrohkan. Ustu'mila. Ustu'mila. Kemudian ikhtara. Ya, ikhtara. Hamzatul wasl di sini berharokat kasrah kita dhammahkan. Harful khain kita biarkan sukun. Harfut ta. Ya. Harfut ta di sini. Bisa nggak kita dhammahkan di sini? Nggak bisa karena huruf sebelum akhirnya adalah alif. Ya. Nah, kalau huruf sebelumnya alif, bisa nggak alif kita kasrohkan? Bisa nggak, ikhwan? Tidak bisa. Nggak bisa. Makanya yang kita kasrohkan adalah huruf ta di sini. Otomatis alifnya berubah menjadi ya. Ya, sukun. Tusira. Untuk menyesuaikan dengan harokat kasroh. Nah, kecuali untuk fiil ini ya. Kecuali untuk fiil soma. Jadi namakan fiil ajwaf. Kalau fiil ajwaf ataupun fiil yang ainul fi'linya adalah alif, ainul fi'linya adalah alif, maka kita kasrohkan huruf awalnya, ya. Kita kasrohkan huruf pertamanya. Alifnya kita ubah menjadi ya, alifnya kita ubah menjadi ya. Soma, sima, qala, qila. Ya, apalagi? Apalagi, Pak? Ba'a, bi'a. Ya, ba'a, bi'a. Baik, untuk fi'il madhi. Untuk fi'il madhi ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Ba fi'il mudhari. Iqra min al-ikhwan, fadhal ya akhi Yudi, iqra. Nah, Ustaz. Ustaz. Fi'il mudhari'. B. A. Diharokat dhammahkan huruf awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhirnya. Contoh, yamna'u, yumna'u. Tas. B. Jika huruf ketiganya waw atau ya, maka ditukar dengan huruf alif dan diharokat fathahkan sebelumnya. Contoh, yasumu, yusamu, yasiru, yusaru. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel. 3. Naibul fa'il adalah pengganti fa'il. Karena fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat. Hukumnya sama dengan hukum fa'il, yaitu A. Marfu. B. Jika naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya memakai ta'nis berharokat sukun di akhir fi'il madhi. Contoh, kutibat ar-risalatu. Ar-risalatu. Dan memakai huruf ta di awal fi'il mudhari'. Contoh, tuktabur risalatu. 4. Di antara yang bisa dijadikan naibul fa'il adalah A. Maf'ul bih atau objek.
Contoh, kutibal wajibu. Maaf, mau diulang. Kataba Ahmadu al-wajiba. Kutibal wajibu. B. Jar majrur dan dzaraf. Jika fiilnya fiil lazim, yaitu fiil yang tidak menasabkan maf'ul bih atau tidak ada objeknya. Contoh, al-kursiyu jalastu alaihi. Al-kursiyu julisa alaihi. Contoh, al-kursiyu jalastu amamahu. Al-kursiyu julisa amamahu. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel kalimat sempurna. Mumtaz, hasbuk, Masya Allah. Jazakallahu Nah, khairan. barakallahu fikum. Ya. Baik, yang ba fi'lul mudhari. Yang ba ini agak sedikit gampang, ikhwan. Kalau fi'lul mudhari itu ya alif diharokat, didomahkan huruf awalnya, ya didomahkan huruf awalnya dan difatahkan sebelum akhir. Nah, ini kaidahnya sudah syamil, ini sudah cukup. Didomahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Sebelum akhir. Contohnya yamna'u berubah menjadi yumna'u. Huruf ya di sini huruf awal kita domahkan, huruf sebelum akhir kita fathahkan. Yumna, yumna, yamna, yumna. Ya. Yang pertama. Yang ba, jika huruf ketiganya waw, ya jika huruf ketiganya waw atau ya, maka ditukar dengan huruf alif. Waw atau ya ditukar dengan huruf alif. Ya, kita tukar dengan huruf alif di sini. Nah, ditukar dengan huruf alif dan diharokat fathahkan sebelumnya. Contohnya yasumu yusamu, yasiru yusaru. Ya. Yasumu yusamu, yasiru yusaru, yabi'u yuba'u, yaqulu yuqalu, yasta'inu yusta'anu. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, naibul fa'il adalah pengganti fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Karena fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, hukumnya sama dengan hukum fa'il. Nah, naibul fa'il, namanya juga naib. Naib itu artinya pengganti ataupun perwakilan. Naibul fa'il berarti adalah pengganti dari fa'il ataupun perwakilan dari fa'il. Namanya perwakilan pasti mengambil hukum dari yang diwakili. Yang diwakili adalah fa'il, maka perwakilannya yang menggantikannya juga harus mengikuti hukum dari fa'il itu sendiri. Apa hukumnya? Marfu. Hukumnya adalah marfu. Makanya pembahasan naibul fa'il itu masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang marfu. Masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang marfu dibahas setelah fa'il. Setelah bab fa'il itu biasanya langsung bab naibul fa'il. Yang ba, jika naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya memakai ta'ut ta'nis. Jika naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya memakai ta'ut ta'nis. Berharokat sukun di akhir fi'il madhi. Contohnya, kutibat ar-risalatu. Ar-risalatu di sini naibul fa'il mu'annas, maka kutiba fi'il di sini kita tambahkan dengan ta'ut ta'nis. Kutibat ar-risalatu. Kutibat ar-risalatu. Ini kalau menggunakan fi'lul madhi. Kalau menggunakan fi'lul mudhari, kita tambahkan huruf ta di awalnya. Tuktabu ar-risalatu. Tuktabu ar-risalatu. Yang ketiga. Yang keempat, di antara yang bisa dijadikan naibul fa'il. Ya. Apa isim-isim ataupun kedudukan-kedudukan yang bisa dijadikan naibul fa'il?
Atau dalam bahasa lain, apa kedudukan-kedudukan yang bisa menggantikan kedudukan fa'il? Kedudukan-kedudukan isim apa aja yang bisa menggantikan kedudukan fa'il? Yang pertama maf'ul bihi. Maf'ul bihi di sini bisa menggantikan kedudukan fa'il. Contohnya apa? Contohnya kataba Ahmadu al-wajiba. Al-wajiba di sini naibul fa'il. Al-wajiba di sini maf'ulun bihi bisa kita jadikan sebagai pengganti dari fa'il. Maka berubah menjadi naibul fa'il. Berubah menjadi apa? Ahmadnya kita buang, fi'ilnya kita ubah menjadi majhul. Kutibal wajibu. Kutibal wajibu. Ya, berubah menjadi ini. Kutibal wajib. Jadi kalau dari maklum kita ubah ke majhul, maka ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, fa'ilnya kita buang. Mana fa'ilnya? Ahmad. Ahmad kita buang. Berarti katabal wajiba gitu ya. Katabal wajiba. Setelah fa'ilnya kita buang, kita gantikan kedudukan fa'il yaitu maf'ul. Maf'ul yang awalnya mansub berubah menjadi marfu karena menduduki kedudukan fa'il. Mewakili kedudukan fa'il. Berubah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il hukumnya tadi marfu. Maka yang awalnya mansub berubah menjadi dhammah. Kataba al-wajibu. Kataba al-wajibu. Kemudian kita ubah pola fiilnya. Pola fiilnya kita ubah. Yang pertama, maklum kita ubah menjadi majhul karena fa'ilnya sudah kita buang. Kutibal wajibu. Kutibal wajib. Ini yang pertama ya. Yang bisa menggantikan kedudukan fa'il adalah maf'ulun bihi. Yang kedua, yang bisa menggantikan kedudukan fa'il adalah al-jar dan zorof. Jar majrur dan zorof. Jar majrur dan zorof. Nah, contohnya, dan ini khusus fiilnya apabila fiil lazim ya. Kalau fiilnya lazim otomatis setelahnya bisa zorof, bisa jar wa majrur. Contohnya, al-kursiyu jalastu alaihi. Al-kursiyu jalastu alaihi. Maka alaihi di sini adalah al-jar wa majrur fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Atau al-kursiyu jalastu amamahu. Al-kursiyu jalastu amamahu. Amamahu di sini zarful amama, zarful makan, ya zarful makan fi mahalli raf'in maf'ul afan fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Baik, sampai sini ada pertanyaan ikhwan, silahkan. Ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan ikhwan. Yang poin yang nomor 4, ya, poin nomor 4, antum pahami yang ini dulu. Yang maf'ul bihi dulu. Muhim antum pahami yang maf'ul bihi dulu ya. Ini poin yang paling penting di sini maf'ul bihi dulu. Adapun jar wa majrur sama zorof, yaitu nanti gampang. Insya Allah kalau sudah kita masuk ke dalam contoh nanti akan mudah kita pahami. Ada pertanyaan ikhwan? Tidak Ada ada, pertanyaan Ustaz. atau bingung gitu? Ustaz, kaidah yang fi'il madi tadi apa Ustaz artinya Ustaz? Ketinggalan tadi. Yang
Ini ya, yang ini ya. Yuksaru ma qabla akhiri. Yuksaru ma qabla akhirihi wa yudhammu kullu mutaharrikin qablahu. Ini kaidahnya. Dikasrohkan huruf sebelum akhir dan didomahkan setiap huruf yang mutaharrik. Huruf yang mutaharrik, huruf yang berharokat, yang hidup gitu ya. Huruf yang hidup, fathah atau kasrah. Kita langsung praktek. Kita kasih contoh di sini. Nah, طيب الفعل الماضي للمجهول ألف الفعل الماضي للمعلوم باء الفعل الماضي للمجهول. Jadi untuk fi'il madhi, al-fi'l al-mudhari lil-ma'lum, al-fi'l al-mudhari lil-majhul. Kita perhatikan. Kataba berubah menjadi kutiba. Kataba, kutiba. Dikasrohkan huruf sebelum akhir, didommahkan setiap huruf yang berharokat, fathah atau kasrah. Ya, didommahkan huruf yang berharokat fathah atau kasrah. Kataba, kutiba. Ka di sini fathah maka kita dommahkan. Ta karena sebelum akhir maka kita kasrahkan. Kataba, kutiba. Akroma. Akroma berubah jadi ukrima. Ya, sebelum akhirnya adalah huruf ro, kita kasrahkan. Huruf kaf di sini sukun, maka kita biarkan. Hamzah di sini karena dia berharokat fathah, maka kita domahkan ukrima. Amala, umila. Ata, utiya. Tasallama, tusullima. Taqatala, tuqutila. Istalama, ustulima. Istaghfara, ustughfira. Qala, qila, ba'a, bi'a, khafa, khifa. Fi'il mudhari. Apa kaidahnya fi'il mudhari? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Lantas kita domakan huruf pertama dan kita fathahkan huruf sebelum akhir. Yaktubu, yuktabu. Yukrimu, yukramu. Yu'amilu, yu'amalu. Yu'ti, yu'ta. Yatasallamu, yutasallamu. Yataqatalu, yutaqatalu. Yastalimu, yustalamu. Yastaghfiru, yustaghfaru. Yaqulu, yuqalu. Yabi'u, yuba'u. Yakhafu, yukhafu. Intinya syabab, kalau berkaitan dengan fi'lul madhi, maka antum hanya berkaitan dengan huruf dhammah dan huruf apa? Kasrah. Kalau berkaitan dengan fi'lul madhi, atau berkaitan dengan huruf apa? Dengan harokat dhammah dan harokat kasrah. Kapan kita kasrahkan? Huruf sebelum akhir. Kapan kita dhammahkan? Huruf harokat selain sukun. Ya, harokat selain sukun maka kita dhammahkan. Itu kalau fi'lul madhi. Harokat selain sukun kita dhammahkan, huruf sebelum akhir kita kasrahkan. Ya. Kalau fi'il mudhari itu berkaitan dengan apa? Dengan harokat dhammah dan fathah. Kapan dhammah? Huruf pertama kita dhammahkan. Ya. Kapan fathah? Huruf sebelum akhir kita fathahkan. Sisanya kita biarkan seperti itu aja. Contohnya, yatasallamu. Ta-nya kita biarkan, sin-nya kita biarkan. Ya, tak sama saja di sini kita biarkan. Huruf pertamanya ya kita domakan, huruf sebelum akhir kita fathahkan. Yatasallamu, yutasallamu. Yutasallamu. Contoh yang lain, yu'amilu. Huruf pertama kita domahkan, huruf sebelum akhir kita fathahkan. Ain kita biarkan gitu aja.
berubah menjadi yu'amadu. Yu'amad. Intinya itu. Jumalun mufidatun. Jumlatun fi'luha mabniyun lil ma'lum. Kataba Muhammadun ad-darsa. Ya, ini contoh dari fi'il mabni lil ma'lum. Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad fa'ilnya, ad-darsa maf'ulnya. Nanti ad-darsa di sini bisa menduduki kedudukan fa'il. Berubah menjadi naibul fa'il. Berubah menjadi apa? Kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Ad-darsu di sini naibul fa'il. Ya, naibul fa'il di sini. Naibul fa'il. Kemudian, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kata Muhammadun, kenapa? لا Ustaz. Kata Muhammadun ar-risalata. Ar-risalata di sini maf'ul bihi. Bisa menduduki kedudukan fa'il, berubah menjadi naibul fa'il. Berubah menjadi apa? Kutibat ar-risalatu. Kutibat ar-risalatu. Ya. Karena di sini ar-risalah muannas, maka fi'ilnya kita tambah ta'u ta'nis. Kalau fi'ilul madhi. Ta'u ta'nis yang sukun. Yaktubu Ahmadu al-wajiba. Yaktubu Ahmadu al-wajiba. Ya. Yuktabu al-wajibu. Yuktabu al-wajib. Al-wajibu juga naibul fa'il marfu'un bid-dhammah. Ya, tanda rafanya adalah dhammah. Yaktubu Ahmadu al-qissata. Ya, al-qissah berubah menjadi tuktabu al-qissatu. Tuktabu al-qissatu. Ya. Al-qissah di sini naibul fa'il marfu'un bid-dhammah. Yang ba, jumlatun fi'luha mabniun lil ma'lum. Contohnya, hafizat al-bintu juz'aini. Hufidha juz'ani. Juz'aini di sini mansub sebagai maf'ul bihi, tanda nasbnya adalah al-ya. Ketika berubah menjadi naibul fa'il, maka harus marfu. Marfunya musanna itu menggunakan apa? Alif. Berubah menjadi hufidha juz'ani. Salah ya, harusnya hufidha juz'ani, benar. Hufidha juz'ani. Kenapa hufidha di sini muzakkar? Karena juz'un di sini muzakkar. Hufidha juz'ani. Juz'ani di sini naibul fa'il marfu'un bil alif. Ya, alamatu rafihi alif. Hafizatil bintu surataini, hufizat suratani. Ini juga sama, naibul fa'il marfu'un bil alif. Yukrimut tullabu al-mudarrisina, yukramu al-mudarrisani. Ini juga naibul fa'il marfu'un bil alif. Yukrimu at-tullabu al-mudarrisataini, tukramu al-mudarrisatani. Sekarang contoh dari jamak mudzakkar salim. Yukrimul tullabu al-mudarrisina. Berubah menjadi yukramu al-mudarrisuna. Ini naibul fa'il marfu'un bil waw. Yukrimu at-tullabu al-mudarrisat. Al-mudarrisat. Berubah menjadi tukramu al-mudarrisatu. Tukramu al-mudarrisatu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Karena dia jamak muannats salim. Istaraitu al-haqaiba. Usturiyat al-haqaibu. Al-haqaib di sini kenapa dikasih ta'u ta'nis? Kenapa, ikhwan? Karena dia jamak taksir. Ya, karena dia jamak taksir. Ghairu akil kita kasih ta'u ta'nis. Tusa'idul ghaniyatu akhak. Berubah menjadi yusa'adu akhuka. Yusa'adu akhuka. Akhuka naibul fa'il marfu'un bil waw. Karena dia asma'ul khamsah. Rafanya asma'ul khamsah menggunakan waw.
Kemudian nasarahullahu. Berubah menjadi apa? Nusira. Nusira. Allah di sini fa'ilnya kita hilangkan. Lafzul jalalah di sini kita hilangkan. Berubah jadi nusira. Ditolong. Dia ditolong. Ditolong siapa? Ditolong Allah. Tapi di sini kita hilangkan lafzul jalalah. Nusira. Apa naibul fa'il di sini? Dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Alamatu bina'i enggak ada. Karena namanya dhamir mustatir itu tidak ada tanda mabninya. Ya, tidak ada tanda mabni. Yansuruhullahu yunsaru. Naibul fa'il dhamir mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Nasarahumallahu nusira. Nusira. Huma, maka kita tambah alif. Nusira. Apa naibul fa'il di sini? Alif itsnain. Alif itsnain di sini adalah naibul fa'il apa? Mabni dengan apa? Mabni dengan sukun. Mabni dengan sukun. Aliful itsnaini mabni ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Yansuruhumallahu yunsorani. Yunsorani. Ini juga naibul fa'ilnya adalah alif. Nasarahumullahu nusiru. Nusiru. Ya. Wawul jamaah di sini sebagai naibul fa'il. Nasarahallahu nusirat. Ya, nusirat. Di sini domir mustatir. Naibul fa'ilnya adalah domir mustatir. Yansuruhallahu. Berubah menjadi tunsoru. Tunsoru. Ini juga naibul fa'ilnya adalah domir mustatir. Nasarahumallahu. Berubah menjadi nusirata. Nusirata. Ya. Mana naibul fa'il? Aliful itsnain. Di sini sebagai naibul fa'il. Yansuruhumallahu tunsorani. Tunsorani. Alif di sini sebagai naibul fa'il. Nasarahunnallahu nusirna. Nusirna. Nah, di sini sebagai nunun niswah sebagai naibul fa'il. Yansuruhunnallahu yunsarna. Yunsarna. Nasarakallahu nusirta. Nusirta. Dhamir muttasil di sini adalah sebagai naibul fa'il. Yansurukallahu tunsaru. Ya, kamu ditolong. Ya, karena anta di sini maka naibul fa'il adalah dhamir mustatir. Nasarakumallahu nusirtuma. Nusirtuma. Nah, alif di sini dhamirun muttasilun ya, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Yansurukumallahu tunsorani. Ini juga sama. Naibul fa'ilnya adalah aliful itsnain. Ya, sampai terakhir di sini ikhwan. Nah, sampai ad'uhum yud'auna wawul jamaah. Jadi kalau antum sudah paham mabni lil ma'lum, ya fa'ilnya apa aja, otomatis mabni lil majhul juga bisa dijadikan naibul fa'il. Bisa dijadikan naibul fa'il, itu intinya. Misalnya doroba, di sini mana fa'ilnya ikhwan? Doroba. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Mustatir. Domir mustatir. Duriba, mana naibul fa'il? Duriba. Duriba, mana naibul fa'ilnya? Domir muttasil. Duriba. Duriba. Doroba. Misalnya doroba. Majhul Ustaz ya. Nggak Doroba. diketahui.
Doroba. Ini kan fa'ilnya otomatis domir mustatir. Mustatir. Kalau Mustatir. duriba berarti sama. Naibul fa'ilnya juga domir mustatir. Sama. Bedanya ini mabni lil ma'lum, ini mabni lil majhul. Duriba. Kita kasih harokat. Du. Nah, misalnya duriba. Nah, ini duriba mabni lil majhul. Otomatis kalau sudah mabni lil majhul yang kita cari naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Domir mustatir. Sama. Ya duribu. Mana fa'ilnya? Domir Huwa. domir mustatir juga kan? Ya duribu. Domir mustatir. Kalau anak katakan yudorobu, sama. Naibul fa'ilnya juga domir mustatir. Ya. Doroba. Doroba. Mana Halo fa'ilnya? Ustaz. Domir ansat, domir mustatir. Mutasil. Aliful alif di sini. Alif. Alif di sini. Fa'ilnya adalah alif. Kalau duriba, Mustatir. duriba. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir. Kok bisa doroba di sini alif, kok duriba jadi mustatir? Alif juga Ustaz. Alif juga. Alif juga. Jadi, ketika antum tahu fa'il dari setiap fi'il yang maklum, ya, ketika antum tahu fa'il dari setiap fi'il yang maklum, maka ketika diubah menjadi majhul itu tidak ada perubahan. Sama saja, bedanya fi'ilnya aja. Fi'ilnya mabnil majhul, tapi fa'ilnya tetap sama. Kalau fi'il mabnil maklum seperti doroba, fa'ilnya domir mustatir, duriba, naibul fa'il juga domir mustatir. Doroba, ya di sini aliful itsnain sebagai fa'il, duriba aliful itsnain sebagai naibul fa'il. Dorobu, ini maklum apa majhul? Maklum. Maklum ya Ustaz. Mana Dorobu. fa'il? Maklum. Fa'ilnya jamaah. wawu jamak ya Ustaz. Wawul jamaah. Kalau anda akan duribu, misalnya duribu, Wawu jamaah. nah wawul jamaah nggak ada perubahan. Duribu. Bedanya duribu di sini naibul fa'il, kalau dorobu fa'il. Itu aja bedanya. Misalnya tadi anak percepat karena nggak ada bedanya. Kalau sudah kita tahu mabnil maklum mana fa'ilnya, maka ketika diubah menjadi mabnil majhul, naibul fa'ilnya tetap sama, tidak berubah. Nah. Banyak contohnya, ini contohnya. Yansurukallah. Ya, yansurukallah. Tunsor. Ya, tunsor, kamu ditolong. Tunsoru, kamu ditolong. Tunsor di sini berarti fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiru apa? Anta. Tunsor. Tunsor. Nah, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Ustadz. Fadal, silahkan. Kita buka tanya jawab aja. Bagaimana bentuk maf'ul bihi untuk zu hasabin? Misalkan pada kalimat kita mau mengatakan, misalkan orang yang ingin mengatakan Allahumma urzuqni imra'atan salihatan zata hasabin begitu? Iya, zata hasabin.
Za di sini bermakna sahib. Sahib. Ya. Zata di sini mana sahiba. Sahiba nasabin, zata nasabin. Ra'aitum salamtu ala imra'atin dzati nasabin. Ya, jadi kalau majrur, mansub. Pertanyaan yang lain? Karena Ustaz yang halaman Halo, 28 Ustaz, halaman 28. Halaman 28, Iya. 2. Ya, silakan. Halaman 28. Itu yang apa nasarahumallahu. Terus di situ nusirota. Taknya ini kemana Ustaz? Kenapa enggak nusiro gitu? Mana? Yang mana? Nasarahumallah. Ya, nasaruhumallah yang ini ya. Nasaruhumallah. Kemudian Nusirota. Taknya kemana Ustaz itu? Kenapa enggak nusiro gitu? karena ini kan semuanya muannas. Huma. Huma lil muannas, kayak yansuruha ini untuk muannas, huwa hiya ya. Humanya juga kan begini untuk muannas. Kalau humanya untuk muzakkar nusira. Kalau untuk muzakkar, kan sudah di atas contohnya. Nih, nusira. Ini contohnya yang muzakkar. Oh, muannas Ustaz itu ya, huma muannas ya. Ya. Oh, 6. Kalau 27 huma lil muannas, lil muzakkar, yang 28 itu lil muannas. Tak muannas. 6 Ustaz. Syukron. Afwan. Baik, selanjutnya silakan. Ini soal Ustaz. Fadal ya. Halo, Ustaz. Ana Ustaz. Satu-satu Di- silakan. Ya, ana dulu. Di hadis dari Nabi Ustaz, itu kan dikatakan idza uqimatis sholatu wa hadaral asya'u. Nah, kenapa enggak hudiral asya'u Ustaz? Kenapa dia hadaral asya'u? Idza uqimatis sholatu Wa hadaral asya'u. Kenapa hadaranya enggak dimajhulkan? Hudiral. kalau hudira maknanya seperti apa? Coba antum mengatakan. Idza uqimatis shalah, apabila telah ditegakkan salat. Ya, dan makan sudah disiapkannya makan. Dan makan terhidang, tersedia. Mm-mm. Dan makan sudah tersedia. Itu pasif, sudah tersedia. Mm-mm. Bukannya kalau dia menggunakan hadara harusnya al-asya'u itu jadi fathah ya Ustaz ya? Al-asya'ah. Karena dia sebagai maf'ul. Ya. Idza uqimatis sholatu wa hadaral asya'a. Berarti di situ asya'a. Asya'a apa sya'u, ikhwan? Asya'u di hadisnya Ustaz. Jadi sasya'u. Baik, coba nanti Anda cari lagi. Kenapa di situ dhammah ya? Wa hadaral asya'u. Ini benar. Harusnya di situ kalau memang dia mabdul maklum harusnya sebagai maf'ul ya. Benar, sahih. Baik. Berarti Coba hudiro cari desa. dulu. Nanti Anda cari dulu. Kalau bacanya hadoro, nanti Anda cari dulu. Nah, yang sahih itu hudiro atau hadoro. Antum lihat di kitab apa? Yang tulisannya hadoro. Nailul Autor Ustaz. Nailul Di- Autor. Nah, Di kitab coba itu, nanti- di bab coba makan nanti- malam. Nah, nanti Anda lihat kitab Nailul Autor, kemudian coba kita lihat kitab yang lain. Itu kan berarti berkaitan dengan ini kan bab makan kan? Ya, bab makan dihidangkan. Barakallahu fiik. Insyaallah nanti Anda cari. Fik barakallahu Ustaz. Silakan yang lain. Ahsanta ya Abdul Qadir. Fadhal, yang lain. Afwan Ustaz, izin bertanya. Fadhal ya Umma Amma. Ini pada halaman 25
pada 25. yang jadi majhul, ana masih bingung Ustaz. Halaman 25. Kenapa? Yang mana yang masih bingung? Pada kata jadi majhulnya utiya, ana perubahan itu masih bingung. Yang ata. Yang mana ata? Oh, 25 ya. 25 Ustaz. Huruf ilatan. Ata. Kenapa? Utia. Belum menjadi utia. Apanya yang bingung? Ya ini perubahannya ada penambahan huruf waw dan ya pada akhirnya ya Ustaz. Atau gimana Ustaz? Bingung. Karena untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan. Ata ini kan aslinya alifnya 2. A. 2 alif ketemu, maka berubah menjadi apa? Mat panjang. A. Maka alif yang itu kita ubah menjadi waw. Utia. Alif di sini aslinya 2. Ata. Nah, tapi karena 2 sama, maka dijadikan 1. Ata-nya jadi panjang ini. Ini ada Awalnya tanda. ata itu Ustaz ya. Itu aslinya. Paham. Nah, maka alifnya kita ubah menjadi waw. Utia. Aslinya di sini alifnya 2. Alifnya 2. Kalau alifnya 1 tidak mungkin dibaca panjang. Ata gitu ya. Ata. Ini ata. Ata ya'ti. Ata ya'ti. Alif yang kedua kita ubah menjadi waw. Fahim tak? Fahim ya Ummu Amma? Insyaallah Ustaz. Masih Insyaallah. bingung. Bingungnya di mana? Ini bingungnya di sini ada penambahan akhirnya huruf ya dan waw juga. Ada Enggak, karena ata ya. Anda melihat fi'il mudhari'nya di sini. Ata di sini aslinya huruf ya mau. Ata di sini aslinya huruf ya. Jadi di sini seakan-akan ada berapa? Ada 3 huruf ya Ustaz. Ada berapa ikhwan? Ata itu? Ada 2 Ustaz. Alifnya 2. A di sini alifnya ada 2. Kemudian ta sama ya. Ata. Ini kan wazannya. Tapi ini wazan apa ikhwan ata di sini? Wazan apa? wazan itu apa Rubai ya? apa sulasi? Sulasi. Sulasi Ustaz. Sulasi. Kalau sulasi berarti wazan apa? Fa'ala. Ini yu'ti. Berarti fa'ala yuf'ilu. Yu'ti. Ata yu'ti. Afwan Ustaz, untuk ya-nya kalau di ata itu nggak pakai titik, yang di itunya majhulnya pakai titik Ustaz. Kenapa gitu Ustaz? Ata di sini termasuk fi'il apa ikhwan? Isim maksur ya Ustaz. Yang hadir Bukan atayati ya Ustaz ya. atayati, ya atayati, ya atayati itu fi'il apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Atau fa'ala yaf'ilu. Berarti doroba yadribu. Wazan af'ala ilu. Kalau doroba yadribu. Ini kalau dalam fi'il itu masuknya ajwaf nggak mungkin.
Misal, nggak mungkin. Ini maksudnya apa ya, kawan? Ajwaf itu kola. Kalau misal itu wajada. Nakis itu Roma. Nafis ya. Nakis. Kalau nakis kan di awalnya huruf alif ini. Oh, iya. Huruf ilah itu ada berapa? Ya, Tiga. Oh ya, alif. wow ya alif. Iya. Karena nyari permisalannya sama pun belum dapat. Permisalannya seperti ata di sini. Coba nanti Anda cari dulu permisalan yang sama seperti ata di sini. Ata, Jamiyu, Ustaz. hmm? Kalau Jamiyu sama nggak, Ustaz? Itu fi'il atau isim? Oh, isim ya, Ustaz ya? Enggak, kita berkaitan dengan fi'il. Itu isim. Oh, isim. Nah. Makasih, Ustaz. Baik, coba nanti anak cari dulu ya Umar. Tadi Umar siapa tadi? Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Afwan Ustaz. Nah, Ummu Amar. Nah, cari permisalan yang sama. Tadi apa ini? Yang hadir kan makanan, jadi sebagai fa'il. Jelaskan. Fa'il hadaron. Berarti yang datang berarti di sini makanan. Wa hadaral asya. Fa'il maf'ulnya hadara di sini lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Berarti tidak membutuhkan Objek. objek. Berarti bisa jadi nah sahih. Berarti asya di sini sebagai fa'il. Hadaral asya. Mungkin di sini hadaral asya misalnya ada takdirnya mungkin ya, walau alam takdirnya mungkin misalnya misalnya alal maktab ya kan, atau alal maq'ad ya. Nggak tahu di situ ada takdirnya. Tapi benar al-asya berarti di situ sebagai fa'il. Nah. Dan sudah tersedia makanan. Sudah tersedia makan. Ayo. Jazita khairan, masyaallah. Pertanyaan yang lain silakan. Berarti tadi tinggal ata ya yang belum terjawab ya. Ata sama Itu ata masuk lafif mafruk ya Ustaz? Mumtaz, mafruq. Berarti huruf pertama Sulasi ilah, lazim, huruf Ustaz. terakhir Sulasi illah. lazim muta'adi. Huruf pertama ilah, huruf terakhir illah. Coba ada contohnya? Ata Wafa, sulasi. waqa Ustaz? Waqa, sahih, waqa. Waqa. Nah, ini kalau Oh, ya. dimasukkan ke dalam pembahasan fi'il, maksudnya yang sulasi atau yang rubai? Sulasi lazim muta'adi. Sulasi lazim muta'adi. Berarti wazannya apa? Polanya? Fa'ala. Fa'ala. Mudhari'nya? Ya'ti. Nah, berarti fa'ala waqa yaqi. Waqa yaqi. Ata ya'ti sahib. Waqa yaqi ata ya'ti. Nah, kalau waqa gitu, coba kita ubah menjadi majhul waqa. Mumtaz, ini masuk pembahasan sharaf sahih. Mumtaz. Waqa, coba waqa kita ubah menjadi mabnil majhul gimana ikhwan? Wuqiya. Wuqiya. Nah, waqa wuqiya. Apa contoh lagi? Contoh yang lain selain waqa? Wafa Ustaz. Hah? Wafa. Wafa ya. Wafa yafi wufiya. Sahih. Karena huruf di sini memang aslinya adalah ya. Huruf di sini adalah huruf ilah ya. Cuma memang dalam fi'il madhi di situ tidak terlihat.
Ya tidak terlihat. Kayak wako tulisnya gimana wako? Wako gini kan? Wako. Na'am Ustaz. Nah, ketika diubah menjadi Kalau ja Ustaz, ja. diubah menjadi uqiya. Uqiya. Nah, pesan tuh. Kalau ja Ustaz, gimana Ustaz? Kalau ja Ustaz, ja. Ja'a ji'a kan dia kan ja'a maksudnya kayak kola ya. Nah, ja'a sama ba'a. Ja'a Illa ji'a. fi mafruq. Mafruq sahih. Jadi awal sama akhirnya di sini termasuk huruf illah. Ya ini yang tadi ana lupa. Barakallahu fikum sudah mengingatkan. Gimana? Tadi yang menanya siapa? Siapa? Sudah jelas? Nah, Ustaz. Syukran Jadi Ustaz. ata di sini emang termasuk huruf illah. Huruf pertamanya illah, huruf keduanya illah. Huruf pertamanya alif, huruf terakhirnya adalah ya. Huruf pertamanya alif, huruf terakhirnya adalah ya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Kita barakallah. Baik, pertanyaan yang lain nih, kawan. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Cukupkan Ustaz, udah penuh. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan insyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.